Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wada Rosa Febrianti dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang salah satu siklus biologi kimia. Seperti yang telah kita ketahui, siklus biologi kimia itu terdiri atas beberapa jenis, di antaranya yang pertama siklus air, siklus nitrogen, siklus karbon, siklus sulfur, dan siklus fosfor. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah siklus karbon. Pertama-tama, sebelum kita masuk pada proses dalam siklus karbon, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari siklus karbon. Siklus karbon merupakan suatu aliran karbon yang melewati semua bagian dalam sistem planet bumi, baik berupa tumbuhan, hewan, hingga manusia, dan prosesnya terjadi secara alami. Siklus karbon adalah salah satu siklus biokimia yang dimana akan terjadi pertukaran dengan pergerakan karbon yang akan terjadi di antara area biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Dalam siklus karbon terdapat 4 reservoir karbon utama, yaitu atmosfer, terestrial, atau termasuk pula freshwater system, dan material non-hayati dari organik yakni semacam karbon tanah, lautan yang merupakan karbon anorganik terlarut, dan biota laut hayati serta non-hayati, dan biosfer serta sedimen. Sumber penghasil karbon. Karbon dapat terbentuk melalui dua hal, yaitu yang pertama, sumber karbon dari organisme. Karbon dihasilkan dari proses respirasi makhluk hidup serta dekomposisi organisme yang telah mati. Pada proses respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan menghasilkan senyawa karbon dioksida. Yang kedua, sumber karbon dari alam. Aktivitas dari alam juga menghasilkan karbon, diantaranya adalah ketika peristiwa kebakaran hutan dan erupsi vulkanik pada gunung berapi. Proses dalam siklus karbon. Pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengeluarkan karbon dioksida apabila berrespirasi. Apabila ada makhluk hidup yang meninggal, maka proses pembusukan tersebut juga akan menghasilkan karbon dioksida, dan seiring berjalannya waktu akan membentuk bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil inilah yang dapat digunakan sebagai bahan bakar mobil ataupun keperluan industri yang akan menghasilkan karbon dioksida seperti pembakaran kayu. Hewan air juga akan mengeluarkan karbon dioksida ke air. Karbon dioksida yang berada di udara dapat berpindah ke air dan juga sebaliknya. Karbon dioksida yang akan diambil oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, karbon dioksida yang berada di air akan mengendap menjadi batu kapur. Untuk lebih jelasnya, di sini saya telah menyediakan bagan dari siklus karbon. Di sini bisa kita lihat bersama. Seperti yang telah kita ketahui, siklus dari karbon di atmosfer kurang lebih terdapat 0,03% senyawa karbon anorganik, yaitu berupa karbon dioksida yang berasal dari berbagai macam sumber, yang mana salah satunya dari erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, respirasi makhluk hidup, dan bahan bakar foil. Oke, bisa kita lihat pada gambar di sini. Pembakaran kayu dan bahan bakar foil menghasilkan karbon dioksida. Kemudian, karbon yang berasal dari pembakaran kayu tersebut akan diikat oleh tumbuhan untuk melakukan sebuah proses fotosintesis. Perlu kita ketahui, karbon merupakan salah satu sumber utama yang dapat digunakan tumbuhan untuk menyusun bahan makanan. Bahan makanan yang ada pada tumbuhan tersebut merupakan dari senyawa karbon anorganik organik yang bisa disebut juga dengan nama glukosa. Setelah itu akan disusun menjadi amilum serta senyawa lain seperti protein, vitamin, dan lemak yang tersimpan dalam tubuh tumbuhan seperti buah, daun, batang, dan pada akar tumbuhan. Setelah itu, hewan akan mendapatkan kebutuhan karbon yang berasal dari tumbuhan melalui rantai makanan. Jenis hewan yang mendapatkan karbon dari tumbuhan ini adalah jenis hewan herbivora dan karnivora. Kemudian, jasad hewan yang sudah mati maka pada prosesnya tersebut akan hancur menjadi detritus.
Kemudian detritus ini akan dimakan oleh detritivore sehingga memperoleh kebutuhan karbon. Selain itu, terdapat juga yang namanya dekomposer. Dekomposer adalah bakteri pengurai yang akan menguraikan karbon organik jasad mati sehingga menjadi karbon anorganik. Siklus karbon tidak hanya terjadi di darat, siklus karbon juga terjadi dalam perairan. Diketahui pada siklus karbon di daratan, proses pengubahan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan pelepasan oksigen ini dilakukan oleh tumbuhan darat. Namun, berbeda dengan di daerah perairan, peran ini dilakukan oleh organisme-organisme fotoautotrof perairan, contohnya seperti fitoplankton, ganggang, dan lain-lain. Di ekosistem air, pertukaran karbon dioksida berjalan secara tidak langsung. Karbon dioksida berikatan dengan air membentuk asam karbonat yang akan terurai menjadi ion bikarbonat. Bikarbonat adalah sumber karbon bagi alga yang memproduksi makanan untuk mereka sendiri. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan materi yang saya bawakan tadi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.